Pada studi ekskursi kali ini, kami diberi kesempatan untuk mengunjungi Pulau Bali untuk melihat perusahaan-perusahaan yang akan kami kunjungi dan akan kami pelajari. Ini adalah hari kedua saat kami sedang melakukan perjalanan ke Jungle Gold Chocolate. Nah, ini saat kami semua sudah sampai di Jungle Gold Chocolate. Jungle Gold memiliki beberapa pilihan paket bundle yang tersedia di toko online seperti Jungle Gold Party Pack, Jungle Gold Breakfast Pack, Jungle Gold Gift Bundles, dan Jungle Gold Baking Bundles. Sedangkan di toko offline Jungle Gold menyediakan kafe dengan berbagai macam menu minuman, dan Jungle Gold memberikan tempat yang nyaman dan kekinian sehingga menghasilkan servis yang baik untuk customer. Kafe yang terdapat di toko offline Jungle Gold juga dapat menjadi bundles of product dan servis Jungle Gold karena menu di kafe tersebut dapat jadi komplimen saat customer sedang berbelanja coklat atau sehabis berbelanja coklat di Jungle Gold. Keunikan bisnis ini sendiri adalah Jungle Gold sudah melakukan bisnisnya kurang lebih dari 10 tahun. Dan mereka telah melakukan keunikan dalam bisnis mereka yaitu dengan tidak membeli biji kakao dari petani, melainkan bekerja sama dengan petani dan kooperasi dekat dengan penggilingan Jungle Gold sehingga biji kakao yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Bukti dari kualitas biji kakao Jungle Gold tinggi adalah dengan diraihnya penghargaan. Kebaruan yang ditawarkan adalah produk coklat terkenal akan gulanya yang banyak dan jelas tidak sehat bagi tubuh kita. Maka dari itu Jungle Gold tidak memakai gula rafinasi yang banyak digunakan oleh produk kompetitor. Jungle Gold memakai gula bunga kelapa yang memiliki kadar gula yang lebih rendah dan mengandung mineral sehingga lebih sehat dikonsumsi. Kebaruan selanjutnya yang ditawarkan oleh Jungle Gold adalah tidak menggunakan susu hewani untuk membuat produknya, melainkan menggunakan campuran kelapa, kacang mete, dan mentega kakao sehingga menghasilkan krim susu nabati alami. Menurut Jungle Gold, produk coklat susu non-hewani ini disebut sebagai coklat krim. PT Urban Asia Industri. Perusahaan Urban Asia Industri merupakan industri manufaktur yang bergerak di bidang maklon kosmetik. PT Urban Asia Industri sendiri merupakan industri terbesar di bagian Indonesia Timur. Letak pasti PT Urban Asia Industri ini terdapat di Jalan Selanbawa, Desa Selanbawa, Kecamatan Marga, Tabanan, Pulau Bali. Kemudian, PT Urban Asia Industri sendiri memiliki kegiatan supply chain management yang sangat lengkap, di mana pada tahap awal terdapat ruangan untuk research and development, di mana di ruangan tersebut PT Urban Asia Industri membuat mock-up yang akan diberikan kepada calon pembuat produk. Setelah mock-up tersebut sesuai dengan yang diinginkan konsumen, maka PT Urban Asia Industri akan melakukan produksi. PT Urban Asia Industri sendiri memiliki beberapa ruangan produksi yang dibedakan berdasarkan besar mesin yang dapat menampung untuk produksi. Setelah produksi dilakukan, maka barang tersebut akan dipindahkan ke dalam area packaging. Dan setelah melakukan packaging, barang tersebut akan diletakkan di dalam warehouse PT Urban Asia Industri. Dengan semua alat yang bagus dan proper, serta karyawan yang kompeten, maka membuat PT Urban Asia Industri sendiri memiliki keunggulan, serta dengan area pemasaran yang luas, membuat produk dapat tersalur dengan cepat dan dikenal oleh masyarakat luas. Seperti contohnya, MS Glow, yang merupakan salah satu anak perusahaan daripada PT Urban Asia Industri. Bijinya itu sangat panjang ya, warnanya itu jadi sekarang ini kita proses sedang berada di Bali bijinya. Cafe. Saat ini mbaknya sedang menjelaskan tentang pohon-pohon yang ada di sana. Salah satunya adalah pohon ini. 1 kali setahun. Kemudian kita juga dikasih tahu tentang luwak yang berada di sana, dan juga dikasih tahu fungsi dari luwak ini, bagaimana caranya memproduksi. Kemudian mbaknya juga menjelaskan tentang bagaimana cara luwak ini memproduksi
dan bagaimana cara luwak ini memakan biji-biji pilihan untuk menghasilkan kopi yang terbaik. Sekarang bisa kesan. Dan juga kita diajarkan cara memasak kopi dengan cara yang masih sangat tradisional, menggunakan alat-alat tradisional dari Bali. Kemudian kita juga dikasih tahu alat untuk menumbuk kopi-kopi, dan juga kita dikasih tahu berbagai macam-macam kopi yang terbagi menjadi 4 di sini. Ada yang berwarna putih dan berwarna hitam. Kemudian kita juga diajari cara menumbuk kopi di alat yang masih sangat tradisional, itu merupakan batu yang bolong tengahnya dan juga kayu untuk menumbuk kopi-kopi tersebut. Kemudian kita berada di kafenya Bali Cafe dengan view yang sangat bagus dan masih sangat rindang. Terima kasih. Halo semua. Jadi kali ini kita dikasih kesempatan untuk datang ke Desa Panglipuran di Bali. Desa Panglipuran sendiri telah dinobatkan menjadi desa terbersih di dunia ini. Oleh karena itu tidak heran jika perekonomiannya terus meningkat meskipun adanya pandemi di dunia ini. Berikut sambutan dari Kepala Desa Adat Panglipuran. Dikremasi, diupacarai, diaben, dipuri, Bali. Jadi bukan di sini. Namun masyarakat adat Panglipuran dan rakyat Bali pada umumnya dan Bali juga sangat menghormati nilai-nilai perjuangan beliau dan dimonumenkan disebutkan tadi pahlawan Panglipuran. Tata ruang dari Desa Panglipuran sendiri ini mempunyai konsep Trimandala. Desa Panglipuran ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur dari nenek moyang. Desa Panglipuran ini telah dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu pada wilayah pertama yaitu wilayah suci, di mana tempat para dewa. Zona tengah merupakan zona penduduk, dan yang paling selatan atau akhir disebut Nista Mandala, khusus untuk pemakaman penduduk. Desa Panglipuran sendiri memiliki ritual tersendiri, yaitu adanya ritual keagamaan yang terus dilakukan di pura luhur dari Panglipuran. Pada dalam rumah-rumah warga terdapat berbagai penjual-penjual yang menjual berbagai, mulai dari makanan, cindera mata, dan lain-lain. Desa Panglipuran ini seringkali disebut desa, padahal sebenarnya Desa Panglipuran itu merupakan salah satu desa adat yang terdapat pada Kabupaten Bangli, Provinsi Indonesia. Halo, sekarang kita berada di Oleh-oleh Krishna. Di hari keempat ini, kami mengunjungi toko oleh-oleh Bali bernama Krishna. Toko oleh-oleh ini cukup terkenal di Bali. Saat kita masuk ke Krishna, first impression kami adalah lebih ke arah jadul atau kuno. Keunggulannya, mereka sangat lengkap menyediakan oleh-oleh khas Bali. Meskipun terkesan jadul, tetapi produk yang ditawarkan sangat lengkap, seperti baju barong, pai susu, mainan, ukiran kayu, dan lain-lain. Kualitas produk yang ditawarkan cukup baik dan sebanding dengan harga yang ditawarkan. Target marketnya pun juga berbagai kalangan, tetapi lebih spesifik ke kalangan menengah. Nah, ini adalah contoh-contoh barang yang dijual di Krishna oleh-oleh, seperti kipas, ukiran kayu, dan masih banyak lagi. Untuk kualitas sejauh ini masih sangat bagus sih.
Nah, di hari kelima ini, kami mengunjungi toko oleh-oleh Bali yang cukup terkenal, yaitu The Keranjang. Kesan modern dan estetiklah yang kita dapatkan saat pertama kali berkunjung ke The Keranjang ini. Banyak spot menarik seperti labirin kecil, taman boneka, dan masih banyak spot foto lainnya. Keunggulan The Keranjang ini selain menjual tempat yang menarik, oleh-olehnya sangat lengkap dengan harga yang terjangkau dan banyak promo yang menarik seperti baju barong. Dengan harga 99.000, kita bisa mendapatkan 5 piece baju barong.